Hi man, I'm off Sulu. Berhubung gue juga sering atau hobi main volley, dan gue juga sering juga ikut-ikutan turnamen, dan kali ini gue akan bahas kasus yang berhubungan dengan olahraga. Tapi dia ini hobinya di bidang olahraga basketball. Jadi bagaimana kronologi kasus ini? Sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan tentang video gore, creepy, misteri, seperti video sakit, dan lain sebagainya. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode hari ini. Pada bulan September 2024 yang lalu di Amerika Serikat ada seorang wanita bernama Sydney Wilson. Dia adalah seorang wanita berusia 33 tahun. Dia lahir di Pennsylvania, tetapi tinggal di sana. Dia lulus dari sekolah menengah atas di Washington DC. Sebelum dia melanjutkan untuk mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Georgetown, di Universitas Georgetown dia aktif bermain basketball. Tepat dia mengajar hasratnya untuk bola basket, karena dia dapat hadir dengan beasiswa bola basketnya dari hobi dia tersebut. Lihat, dia juga unggul dalam olahraga tersebut karena dia adalah kapten timnya. Sydney tingginya lebih dari 170 cm, jadi tentu saja dia memiliki tinggi yang sangat sempurna untuk olahraga tersebut. Pada bulan Mei 2013, Sydney meningkatkan penghargaan untuk layanan masyarakat excellent. Setelah dia lulus, Sydney mengambil sejumlah pekerjaan sebelum dia mendapatkan posisi sebagai manajer operasi untuk JLL Mid-Atlantic. Dalam suatu postingan di LinkedIn, Sydney menulis tujuan pribadinya di tahun 2024. Tujuannya bukanlah untuk menjadi rendah hati. Saya melakukan banyak pekerjaan yang sangat hebat dan tidak layak, dan saya bertanggung jawab untuk menjadi diri terbaik saya sendiri. Menurut semua orang yang mengenal Sydney tampak baik-baik saja dalam hidupnya. Mereka kemudian menjelaskan bahwa dia mencintai anak-anak. Mungkin saja Sydney telah melakukan beberapa kesulitan dalam hidupnya, karena dia juga seorang pembicara yang inspiratif dan sering memotivasi teman-temannya. Dia akan berbicara kepada gadis-gadis muda yang dilatih oleh mantan rekan satu timnya dan bercita-cita untuk bermain basket di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ini tampaknya menjadi suatu yang membuat Sydney sangat bangga dan memberinya tujuan hidup. Namun semua kebaikan ini secara tragis berakhir ketika menurut beberapa sumber, masalah kesehatan mental Sydney mulai menimbulkan beberapa masalah. Sampai pada hari Senin tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 10.17 pagi, ada seorang petugas bernama Peter Lowe yang mengangkat radio polisi di ujung sana. Operator memberitahunya tentang pekerjaan yang harus dia lakukan pada masa itu, yang melibatkan seorang wanita yang sakit mental dan dalam keadaan sangat gelisah. Operator memberitahu Peter tentang situasi bahwa kepolisian telah menerima permintaan dari seorang profesional kesehatan mental untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan pada seorang wanita yang berusia 33 tahun, yakni Sydney Wilson yang kita bicarakan tadi. Dan Peter berangkat ke blok apartemen di Sunrise Valley Drive. Pada saat itu, Peter telah menjadi bagian dari kepolisian selama lebih dari 14 tahun. Dia sudah berpengalaman dan dia dilatih dalam manajemen krisis sehingga dia akan menjadi salah satu petugas yang paling memenuhi syarat untuk menghadiri penggilaan ini. Di daerah ini, pemeriksaan kesejahteraan semacam ini biasanya dilakukan bersama-sama dengan profesional kesehatan mental yang sharing di situ. Namun, rekan penanggap yang biasa tidak tersedia untuk membantu petugas Lowe karena pada saat ini mereka sedang melakukan panggilan lain. Meskipun menurut mereka yang telah menilai situasi ini akan menjadi hal yang positif. Petro tiba dan dia mengetuk pintu Sydney. Sydney membuka pintu sambil tersenyum, tetapi dia segera menutupnya kembali. Petugas Lowe terus mencoba berbicara dengannya melalui pintu, dan setelah sekitar 2 menit Sydney membuka pintu lagi. Dia bilang, "Aku
kawan aku pergi, apa kabar? Oh iya, ya mundur dari situ. Saat Sydney membuka pintu, dia berkata, apa kabar? Sebelum dengan cepat menggunakan pisau untuk membasahi petugas. Pada titik ini, Sydney menerjang ke arah petugas yang mundur sambil berkata, Yesus. Petugas memohon pada Sydney menyuruhnya mundur setelah mengangkat senjatanya. Sydney mundur, tetapi hanya sesaat kemudian dia menolak dan terus berjalan menuju petugas Low, memegang pisau di atas kepalanya. Dengan cara yang mengancam, Sydney terus berjalan ke arah petugas Low dengan cara yang terlihat seperti film-film horor. Hi man, I'm Officer Lou. How are you? Oh, Jesus Christ. Back up! No! Oh, yeah! Back up! Oh, yeah! Oh, yeah! Hey, man. I can also do it. Please back up. Oh, yeah! Back up! Oh, yeah. Back up! Back up! Sydney kemudian menebas petugas itu lagi. Saat dia berteriak mundur, petugas itu mampu mundur setelah menembak Sydney 2 kali. Namun dia masih terus menyerangnya dengan sangat kejam. Pada saat itu petugas Low memutuskan untuk menembaknya lagi. Total Sydney mendapat 3 kali tembakan sebelum dia jatuh ke lantai. Petugas Low kemudian meraih radio untuk meminta bantuan, tetapi saat dia melakukan itu, darah udah mulai ngalir dari lukanya. Hanya dalam beberapa saat seluruh radio polisi tertutup oleh darah Mr. Low sendiri. Setelah memanggil petugas cadangan, Low kemudian mendekati Sydney. Darah dapat dilihat pada rekaman yang mengalir keluar dari Sydney. Saat itu Sydney masih dalam keadaan hidup. Petugas Low lalu bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun Sydney terlalu parah lukanya untuk menjawab, hanya duka yang dapat didengar. Dan dia berpegangan pada kehidupan dengan kehilangan banyak darah. Lalu petugas Low juga jatuh ke tanah setelah dia juga kena tuh sabetan dari si Sydney tadi. Lalu orang lain yang tinggal di blok apartemen mulai keluar dan bertanya kepada petugas Low apakah semuanya baik-baik saja. Tugas dan medis segera tiba di tempat kejadian. Rekaman kamera menunjukkan petugas Low tergeletak di tanah dalam keadaan yang sangat mengerikan. Darah benar-benar mengalir di wajahnya saat petugas medis merawat lukanya. Disinilah rekaman berakhir. Sydney Wilson dilarikan ke rumah sakit, namun tak lama setelah kedatangannya dia dinyatakan meninggal. Dr. Low kehilangan sejumlah darah, tetapi untungnya lukanya tidak mengancam jiwa dan dia dirawat karena lukanya. Ada gambar online yang dapat dengan mudah ditemukan yang menunjukkan luka petugas Low di kepalanya. Gambarnya cukup gamblang, jadi jika lo mual jangan lihat gambarnya. Setelah kematian Sydney, tim basket kuliah lamanya membagikan sebuah unggahan di mana mereka mengatakan bahwa mereka berduka atas kehilangan Sydney Wilson yang sangat tragis dan mengatakan bahwa dia akan selamanya menjadi bagian dari tim. Pemakaman Sydney kemudian diadakan di Pennsylvania pada tanggal 5 Oktober tahun 2014 yang lalu. Berita kematiannya mengatakan warisan persahabatan, empati, dan cinta Sydney akan terus hidup di hati setiap orang yang pernah bertemu dengannya. Namun rekaman kejadian tersebut kemudian dibagikan dan sejak itu tim basket telah dibanting kritik dengan banyak yang memberitahu tim untuk menghapus unggahan tersebut. Ketika kematian Sydney, Kim dan orang-orang mulai melihatnya berbagai halaman media sosial di Cleveland dan halaman Facebooknya. Dia memposting tentang menerima sertifikat dalam pelatihan kesehatan mental. Pada tahun 2024, dia menulis, "Saya bangga akan hal ini. Saya mendapatkan sertifikasi pertolongan pertama kesehatan mental dewasa setelah 8 jam pelatihan yang diperlukan sebagai manajer prosanilia, mentor teman-teman sepupu besar dan anak perempuan. Penting untuk dapat membantu dan mengidentifikasi tantangan dalam diri mereka dan orang lain. Saya pikir ini adalah tindakan cinta yang terbesar."
Kepala polisi Kevin Davis kemudian berbicara dengan media. Dia melakukan hal-hal yang kami latih dan harapkan dia melakukan jika Anda diancam seperti itu. Jika Anda dapat memposisikan ulang diri Anda secara taktis, lakukanlah. Jika Anda dapat menggunakan jarak, gunakanlah. Jika Anda dapat mencari perlindungan dan penyembunyian, carilah. Semua pilihan itu tidak tersedia untuknya dan dia diserang secara bersamaan. Davis kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa setiap kehilangan nyawa adalah sesuatu yang kita semua tangisi. Orang yang kehilangan nyawa dalam kasus-kasus ini tidak berbeda. Dia memiliki keluarga dan teman, serta orang-orang terkasih yang sangat mencintainya. Mereka berduka dan sedih. Kami akan berdoa untuk mereka dan pikiran kami bersama keluarga ini. Kevin Davis melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu bisa saja jauh lebih buruk. Seperti yang saya katakan sebelumnya, petugas medis yang biasa tidak tersedia pada saat itu karena mereka sedang melakukan panggilan lain, kata Kevin Davis, yang percaya bahwa dokter yang tidak muncul di tempat kejadian mencegah insiden menjadi lebih mematikan, seolah-olah Sydney akan menangkap dokter tersebut. Tugas pertama, Low tidak akan dapat langsung menembakkan senjatanya dan dokter tersebut kemungkinan akan terbunuh. Kemudian rekaman tersebut beredar di media sosial. Kasus ini telah memecah belah banyak orang. Ada beberapa orang yang membela Sydney. Satu orang mengatakan bahwa Sydney seharusnya tidak ditembak dan dibunuh, tetapi seharusnya dipingsankan dengan pistol sentrum. Dengan satu orang mengatakan bahwa karena dia berkulit hitam, mereka membunuhnya. Dengan orang lain yang membela petugas Low mengatakan bahwa dia bukan korban dan bahwa dia menyerang petugas dengan pisau. Terlebih dahulu, polisi sejak itu maju dan mengatakan bahwa petugas Low telah ditempatkan pada situasi tugas terbatas sambil menunggu hasil investigasi yang menyelidiki insiden tersebut. Sejauh yang gue tahu, ini adalah prosedur standar dan tidak menunjukkan bahwa dia dalam masalah apapun. Sekarang beberapa orang telah mencoba untuk menggambarkan ini sebagai pembunuhan polisi rasial yang menyatakan bahwa Sydney seharusnya disentrum dan tidak ditembak, dan bahwa dia hanya ditembak karena warna kulitnya. Namun ada contoh lain dari kasus seperti ini yang terjadi di mana orang yang terbunuh adalah orang kulit putih, yakni gue sudah membahasnya, yaitu Leah Baker. Adalah kasus yang terlintas dalam pikiran Leah melakukan hal yang sama. Dia sakit mental juga dan dia menyerang seorang petugas dengan pisau. Dia didatangi dengan cara yang sama dan gue udah membuat videonya. Dulu lo bisa scroll ke bawah untuk kisah Leah Baker, dan video itu bisa dibilang bahkan lebih brutal karena pada akhir pertemuan dengan polisi, usus Leah keluar dan seekor anjing polisi mencabik-cabik kulitnya. Dia juga kemudian meninggal karena luka-lukanya. Untuk menarik kesimpulan seperti itu, sejak awal dalam penyelidikan tidak ada gunanya bagi siapapun dan hanya mengorbankan ketegangan. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan beberapa latar belakang kepada orang-orang yang terlibat dalam klip yang sekarang viral. Dari melihat latar belakang Sydney, tampaknya dia benar-benar tidak dalam kondisi pikiran yang benar-benar jelas, yang mengalami gangguan yang intens. Dapat dimengerti bahwa orang-orang yang marah karena seorang manusia terbunuh dan mereka mungkin secara naif percaya bahwa mereka akan beraksi secara berbeda dalam situasi itu, dan bahwa mereka entah bagaimana akan menemukan cara untuk melucuti Sydney tanpa membunuhnya. Tetapi penting untuk diingat bahwa air mata tidak selalu berhasil. Dia membahayakan nyawa seorang petugas dan dia sangat dekat untuk membunuhnya. Kasus Sydney Wilson benar-benar tampaknya memecah belah orang tentang apa yang seharusnya menjadi tanggapan yang tepat. Jadi itu adalah kronologi kasus yang viral baru-baru ini, dan dia akhirnya meninggal di tangan polisi. Tapi gue juga tidak menyalahkan polisi karena tindakannya sudah benar. Cuma ada dua kemungkinan, kalau tidak Sydney yang meninggal, ya pasti polisi itu. Gue Didis pamit di hadapan lo dan bertemu lagi di video selanjutnya. And see you on the next video, and bye bye.